Selamat pagi jemaat yang ada di rumah masing-masing. Berjumpa lagi dalam ibadah secara online pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat GKRI Petra. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus memberkati. Tidak disangka kita sudah hampir di penghujung bulan September lagi. Bapak Ibu, tema hari ini adalah Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu dan saya dan kami semua yang ada di sini, ini masuk dalam bangsa-bangsa lain. Betapa begitu Allah mengasihi kita semua. Pertanyaannya satu, apakah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu? Pagi hari ini kita mau katakan sama Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita. Tuhan, kami cinta Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. I love you Lord. I love you Lord. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta
Mari jemaat Tuhan di rumah, pagi hari ini kita hanya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Tuhan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku. Tuhan, pagi hari ini kami mau Tuhan kembali kepada kasih kami yang mula-mula, ketika kami pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Mungkin kasih kami sudah mulai larut dengan kesibukan kami, dengan kekhawatiran kami. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cintakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cintakan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dan amat baik buat kami. Tuhan, bukan kami yang mengasihi Engkau, tapi Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan Engkau telah mengorbankan anakmu yang tunggal di kayu salib untuk menebus kami yang tidak layak. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengasihi Engkau, kami dapat meninggikan Engkau, memuji-muji Engkau. Tuhan, di tengah-tengah problem yang ada di dunia ini, di tengah-tengah masalah COVID ini Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus tangan Tuhan bekerja buat kami semua. Kalau kami boleh ada di saat ini seperti ini Tuhan, sehat ini semua karena kasih karunia yang luar biasa yang buat kami. Tuhan, kami bersyukur untuk ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Tuhan, Engkau baik buat suami kamu, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, gembala sidang kami, majelis kami, jemaat kami, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, siapapun itu Tuhan, Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan tahu pergumulan kami, dan kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan kami sudah melihat bagaimana Tuhan memimpin orang-orang yang di tengah-tengah harapannya putus,
Justru saat itu Tuhan menunjukkan kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi sampai saat ini juga masih kami dapat rasakan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, sangat baik. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan. Ketika kami selesai dengan online ibadah ini Tuhan, kami percaya ketika kami selesai dengan ini Engkau akan memberikan berkat yang baru daripada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau juga akan memimpin pendeta Yung Tikyuk yang akan menyampaikan firman. Biar semua perkataan yang keluar dari mulutnya boleh berasal daripada Tuhan, dan sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Dan kami percaya kami semua diberkati, termasuk pendeta Yung Tikyuk dan kami semua yang ada di sini. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kamera yang ada. Terima kasih kameramen, sound system, apa itu semua Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat-saat seperti ini Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan apabila ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami, mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan, kami bersehati menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami kurang percaya kepada Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala perkataan, pikiran, perbuatan yang kami lakukan yang menyedihkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ampuni kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Dan kamu serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah ke dalam tangan-Mu. Biar kami boleh menikmati hadirat Tuhan hari ini. Pagi hari ini kami boleh merasakan ada hadirat Tuhan yang dicurahkan buat kami. Dan kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami hanya mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. In moments like this, I sing a song. I sing a love song to Jesus. In moment like this, mari kita angkat tangan kita. I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Singing I love you, Lord. I love you. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love
I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. 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 Singing, I mari saudara, nikmati hadirat Tuhan. Saat ini kita mau katakan, Tuhan, ketika kami menyanyi, ini ungkapan rasa syukur kami, betapa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Singing, I love you, Lord. Singing, singing, I love you, Lord. I love you, Lord. I Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Seperti pemazmur mengatakan, lebih baik satu hari di pelatarannya Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, kami rindu Tuhan.
Kami rindu Tuhan selalu berada di dekat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Benar Tuhan, ini kerinduan kami, di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu mohon pertolongan, bahkan bekerjalah Roh-Mu Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Sekalipun kami sedang ada di rumah kami masing-masing, kami rindu pada waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, tidak terganggu dan terpecah konsentrasi kami
oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kami. Berikanlah kepada kami ya Tuhan kemampuan duduk diam seperti Maria bersimpuh di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Tolong hamba-Mu juga ya Tuhan supaya sekali lagi memakai bibir mulut hamba-Mu, bahasa manusia yang sederhana dan mudah dimengerti, kebenaran firman Tuhan dibagikan menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca bagian terakhir pasal 4 daripada kitab Nabi Yunus. Demikian kitab Nabi Yunus pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat yang terakhir ayat yang ke-11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku itu? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih serta setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kesesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang bergerak, yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam waktu 1 malam, dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Seorang nabi, seorang hamba Tuhan pada waktu menyampaikan firman, logikanya tuh senang firmannya diterima, berita yang disampaikannya dipercaya, lalu orang yang mendengar firmannya bertobat. Tetapi Yunus ini unik. Ada nabi menyampaikan firman Tuhan, hasilnya seluruh kota bertobat, dia malah marah. Nah, kenapakah Yunus bisa mempunyai sikap yang seperti ini? Memang kalau kita mau coba menjelaskan dari apa yang tidak muncul di dalam ayat-ayat di dalam kitab Nabi Yunus, maka sebetulnya karena kota Nineve ini adalah tempat ibu kota daripada kerajaan Asyur yang waktu itu menjadi musuh daripada kerajaan Israel. Tetapi kalau kita perhatikan dari apa yang dikatakan oleh Yunus ketika dia mengatakan dia sangat menyesal, lalu marah, bahkan berdoa, sebetulnya ada 2 alasan yang menjadi alasan kenapa Yunus berdoa. Dan doanya ini sebetulnya aneh.
Kenapa saya katakan doanya ini aneh? Biasanya orang berdoa itu mengucap syukur, berterima kasih atas berkat Tuhan, mohon pertolongan atau memuliakan Tuhan, begitu ya. Tetapi ini doa Yunus lain. Justru marah-marah, nyalain Tuhan yang penuh kasih, bahkan kemudian doa minta mati. Tetapi paling tidak ketika Yunus mengatakan kalimat demikian, dia mengatakan di dalam ayat yang kedua, Tuhan, bukankah telah kukatakan itu? Ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Seseorang menyesal. Artinya Allah membatalkan rencana yang pada hakikatnya dia tidak suka melakukan. Yaitu menghukum kota Nineve. Tetapi ketika Allah membatalkan apa yang memang dia pada hakikatnya tidak suka, yaitu menghukum, Yunus justru marah. Artinya Yunus ini tahu bahwa Allah adalah penuh kasih dan penyayang. Tetapi Yunus tidak mampu memakai kasih sayang dan kemurahan pengampunan Tuhan menjadi bagian yang diekspresikan di dalam kehidupannya. Padahal sebetulnya ini adalah panggilan daripada seorang nabi. Apa yang dia tahu tentang sifat Allah, sifat itulah yang kemudian dilaksanakan hidupnya. Karena sebetulnya ini prinsip yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengenal Allah yang hidup. Demikian juga kita. Ketika kita tahu Kristus adalah terang dunia, kita terpanggil juga menjadi terang dunia. Ketika kita tahu bahwa Bapa mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi kita, maka kita juga terpanggil mengasihi sesama kita seperti Kristus mengasihi kita. Yunus tahu Allah Maha Pengasih. Yunus tahu Allah Maha Penyayang. Tetapi ia tidak mampu memakai apa yang dia tahu tentang yang baik yang ada di dalam diri Allah untuk memperlengkapi hidupnya. Sebaliknya dia maunya bersikap sebalik dari apa yang dia tahu tentang sifat Allah. Bahkan di dalam kondisi yang seperti ini, dia berdoa minta mati. Dengan kata lain ketika dia berdoa minta mati, pakai bahasa saya, seolah-olah Yunus mau berkata kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, daripada aku belajar menjadi pengasih dan penyayang, pengampun seperti kamu, lebih baik aku mati. Aneh tapi nyata. Saya ulangi sekali lagi, berarti Yunus sedang mengatakan, Tuhan, daripada aku belajar menjadi penyayang dan pengasih seperti kamu, lebih baik aku mati. Aku tidak mau menjadi seperti itu. Luar biasa. Tetapi inilah Yunus. Dan bahkan Yunus ketika berdoa seperti ini, dia menjelaskan sekaligus kenapa dulu yang di dalam pasal 1 dicatat ketika perintah Tuhan datang kepadanya, dia tidak mau pergi. Karena dia tahu bahwa Allah pasti akan mengampuni kota Nineve. Itu sebabnya dia tidak mau pergi. Itu sebabnya di khotbah minggu lalu saya juga tegaskan. Itu sebabnya juga Yunus menyampaikan firman yang separuh. Berita tentang Allah mengasihi, berita tentang Allah Maha Penyayang tidak disampaikan. Yang disampaikan cuman apa? Cuman berita Allah akan menunggang balikan kota Nineve. Sebab dia tahu kalau itu disampaikan dan kalau sampai kota Nineve bertobat, Allah pasti akan mengampuni. Maka firmannya dikorupsi, beritanya juga direduksi. Saudara kekasih Yesus Kristus, mari pada situasi seperti ini kita melihat khususnya sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya yang mempunyai karunia atau mendapatkan panggilan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita juga setia menyampaikan firman Tuhan yang benar. Jangan menyampaikan firman yang menurut apa yang kita suka. Jangan menyampaikan firman Tuhan apa yang menurut cocok keinginan kita. Tetapi yang bukan benar-benar murni dari Allah.
menyampaikan firman demi kepentingan pribadi. Tidak bisa dipungkirin, Yunus pada waktu mengatakan 40 hari lagi kota Nineve akan ditunggang balikkan. Kehadiran Yunus di kota Nineve lebih mirip seorang dukun santet daripada seorang pembawa berita pengampunan dan berita kasih Allah. Dia lebih suka datang sebagai seorang yang membuat teror seluruh kota daripada membawa berita tentang damai sejahtera. Ini Yunus. Maka itu sebabnya mengatakan, Tuhan, itu sebabnya karena aku tahu Engkau bakal mengampuni jikalau mereka bertobat. Itu sebabnya berita pertobatan tidak aku sampaikan. Itu sebabnya berita tentang kasih Allah yang penyayang juga tidak aku sampaikan. Aku layak marah sampai mati. Jangan minta aku belajar menjadi pengasih dan penyayang seperti Engkau. Tegas sekali doa daripada Yunus. Aku lebih baik mati. Dan unik sekali saudara, ketika Yunus berdoa seperti ini di dalam ayat yang keempat, Tuhan masih dengan amat sabar melayani doa yang tidak senonoh itu. Dan Tuhan berfirman seperti ini, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah Yunus? Mengagetkan, perhatikan ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota. Perhatikan, baca lagi, coba tangkap perasaan, emosi daripada Allah maupun Yunus pada waktu berdialog seperti ini. Ketika Yunus marah-marah, Tuhan mengatakan, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ayat 5 langsung dikatakan, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu. Saya mencoba memberikan ilustrasi atau perbandingan semacam ini. Seorang ayah dan seorang anak sedang berdebat, berdialog, terjadi emosi sama-sama agak marah begitu. Lalu ayahnya baru ngomong belum selesai, ditinggal begitu saja oleh anaknya keluar dari ruangan. Lalu ayahnya memanggil, sini balik dulu, papa belum selesai ngomong, gak digubris. Itulah Yunus. Allah baru bertanya, layakkah engkau marah? Dikatakan Yunus telah pergi. Jadi Allah berbicara sendiri. Itu kesan teks sengaja dibuat seperti itu. Dan bukan hanya telah pergi, dia lalu naik ke sebuah, dikatakan yang tinggal di sebelah timur kota, mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Jadi Tuhan sudah mengatakan kepada Yunus rupanya, Yunus, aku membatalkan rencana yang memang pada hakikatnya aku tidak suka. Sebab aku bukan Allah yang suka menghukum, tetapi aku adalah Allah yang lebih suka mengampuni. Allah yang lebih suka menyatakan kasih dan sayangnya lebih daripada Allah yang menyatakan murkanya. Ketika hal ini disampaikan kepada Yunus oleh Allah, Yunus menanti, tidak percaya dan masih berharap kota itu ditunggang balikkan. Itu sebabnya dikatakan di ayat 5 tadi, menanti apa yang bakal terjadi atas kota itu. Jadi di sini sebetulnya ada dua harapan yang dikontraskan. Kalau saudara ingat minggu lalu, ketika raja ini berpuasa mengajak seluruh penduduk kota Nineve berpuasa, mereka ini berharap kalau Allah menyesal atas hukuman yang direncanakan. Tetapi ketika sekarang Yunus di dalam ayat yang kelima membangun sebuah pondok, menantikan apa yang terjadi atas kota. Dengan kata lain Yunus berharap kalau Allah membatalkan pengampunannya. Yang satu mengharapkan Allah membatalkan pengampunannya. Yang satu mengharapkan Allah membatalkan pengampunannya. Baikan mana nih? Kita mengharapkan Allah membatalkan pengampunan pada kita atau membatalkan penghukuman atas kita. Kalau untuk kita ya baikan yang pertama ya. Tapi kalau untuk orang lain kelihatannya kita juga lebih senang kayak Yunus. Sebab apa? Banyak orang
susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Dan inilah Yunus. Dia susah banget lihat kota Niniwe bersuka cita. Maka ketika kemarin minggu lalu dikatakan raja berharap kalau Tuhan menyesalkan hukumannya. Yunus kalau Tuhan membatalkan pengampunannya. Apa-apaan ini? Tetapi inilah Yunus. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Di dalam ayat yang ke-6, sekarang Allah mulai mencoba mengajar Yunus tentang apa itu kasih. Maka dikatakan oleh penentuan Tuhan, Allah menumbuhkan sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk membuat dia terhibur daripada kekesalannya. Yunus kesal. Kesal kepada siapa? Kesal kepada Allah. Pasti bukan cuma kesal kepada orang Niniwe. Dia lebih kesal kepada Allah. Sebab yang membatalkan hukuman itu Allah. Tetapi kekesalan Yunus ini dihiburkan oleh Allah. Seolah-olah Tuhan mengatakan, Yunus, gak usah kesal lah. Walaupun aku mengasihi kota Niniwe, bagaimanapun aku juga mengasihi engkau. Walaupun aku mengasihi kota Niniwe, bagaimanapun engkau dan umat pilihanku juga aku kasihi. Buktinya kamu baru kepanasan seperti ini. Aku sudah memberikan kepada kamu pohon jarak yang membuat engkau berteduh. Hal-hal yang paling sepele aja aku perhatikan untukmu. Itu cara Tuhan mau mengatakan kepada Yunus bahwa kalau engkau peka, kalau engkau sensitif kepada hal-hal yang terjadi di sekitarmu selama ini, maka sebetulnya aku adalah Allah yang mengasihi engkau. Sebetulnya itu yang mau dikatakan oleh Tuhan kepada Yunus. Tetapi paling tidak sekaligus juga kepada Yunus ini Tuhan mau mengajarkan Yunus, engkau tidak lihat bahwa aku adalah Allah yang maha kuasa. Yang bisa dalam waktu 1 hari membuat pohon jarak bertumbuh begitu cepat sampai membuat engkau bisa berteduh. Maka dalam pengertian ini bagaimana mungkin engkau mau melawan aku Allah yang maha kuasa. Engkau mau membatalkan rencanaku, oh sorry gak bisa. Sebetulnya kalau kita mau melihat, mau mencoba menarik benang merah mulai dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ketiga, berarti Yunus sebetulnya sebagai manusia yang tidak maha kuasa mau mencoba membatalkan rencana Allah. Nehi, itu orang India bilang begitu. Nggak bisa. Yang benar kita sebagai yang mengakui bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, kita belajar taat pada kedaulatan rencana Allah yang pasti indah. Dan bukan sebaliknya. Kita mau mencoba menyelewengkan rencana Allah. Apalagi rencana Allah yang baik. Rencana Allah yang baik sudah sepatutnya kita dukung. Walaupun Allah sebetulnya tidak perlu dukungan kita. Tetapi paling tidak alangkah baiknya jikalau kita mau menjadi Allah dan agen-agen Allah yang menggenapkan rencana Allah yang baik. Dan bukan sebaliknya kita mencoba menjadi alat Allah yang tidak benar. Yang mau mencoba menyelewengkan rencana Allah yang baik menjadi tidak baik. Dan inilah Yunus. Maka melalui Tuhan menumbuhkan pohon jarak 1 hari langsung tumbuh begitu besar memberi keteduhan kepada dia. Tuhan mau sekali lagi menyatakan kuasanya. Kedaulatannya, itu sebabnya pasal 1 sampai pasal yang keempat ini berkali-kali muncul istilah oleh penentuan Tuhan, oleh penentuan Tuhan, dan oleh penentuan Tuhan. Itu artinya berdasarkan kedaulatan kemutlakan Allah yang maha kuasa. Semua menggenapi apa yang harus digenapi. Semua menggenapkan apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Termasuk waktu itu. Pohon jarak. Tetapi muncul sekali lagi kalimat yang mirip. Oleh penentuan Tuhan, seekor ulat menggeret pohon jarak itu sampai kemudian layu dan kering. Yang tumbuh sehari, mati dalam waktu sehari. Yunus kepanasan lagi. Yunus pun
marah lagi. Jadi ketahuan sebetulnya Yunus memang orang emosional. Kalau untuk urusan kota Niniwe, oke, katakanlah ini urusan besar. Dia marah sampai seperti itu. Ini urusan sepele. Cuman urusan pohon jarak. Juga marah mau sampai, marahnya sampai mati. Untung bukan saya yang jadi Tuhan ya. Kalau saya yang jadi Tuhan, orang seperti Yunus gak saya pakai. Tuhan di surga mendengar saya ngomong begini kurang ajar. Enggak lah. Tetapi sesungguhnya justru di sini kita melihat siapa sih kita. Kita pasti tidak lebih baik daripada Yunus. Jangan seorang pun yang merasa karena sesuatu yang ada di dalam dirinya. Lalu sekarang Allah pakai kita. Nah, kita teringat ada sebuah lagu yang berkata, bukan karena kebaikanku. Bukan karena kelebihanku, bukan karena kebisaanku, bukan karena kecapanku, bukan karena apa yang ada padaku, tetapi hanya karena kemurahan Allah. Aku dipakainya, bahkan aku diselamatkan. Kalau mau bicara soal bahwa Yunus ini untuk urusan besar emosi kayak begitu, untuk urusan pohon jarak juga emosi seperti ini, orang seperti ini tidak cocok untuk melayani. Kalau mau pakai ukuran kita loh ya. Tetapi Allah pakai dia. Sekaligus Allah mau mengajar Yunus, belajarlah. Maka setelah dikatakan demikian Yunus marah lagi, lalu baru Tuhan berkata, Yunus lihat tuh. Untuk pohon jarak yang cuma 1 hari tok. Untuk pohon jarak yang cuma 1 hari tok tumbuh dan kamu tidak menumbuhkan, waktu mati kamu marah-marah. Kamu begitu menyayangi pohon jarak yang cuma 1 hari tok. Bagaimana mungkin aku tidak menyayangi kasih ke kota Niniwe. Tetapi saudara, sebetulnya ketika sebelum Allah mengatakan kalimat seperti ini, mari kita lihat lagi ayat yang ke-9. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Yunus nantang jawabannya. Jawabannya adalah selayaknya aku marah sampai mati. Normalnya kalau sudah diperbandingkan, kota Niniwe aku ampuni, pohon jarak yang cuma 1 hari engkau marah, harusnya Yunus menarik kesimpulan, iya ya, seharusnya aku juga mengasihi kota Niniwe seperti aku mengasihi pohon jarak. Itu normalnya, harusnya setelah ditanya seperti itu Yunus menarik kesimpulan, iya ya. Tapi dia berkutat mengatakan, iya, aku layak marah demi sebatang pohon jarak. Aku layak marah dan juga layak marah terhadap kota Niniwe yang kau ampuni. Dan aku layak marah kepada siapa? Kepada Tuhan yang mengampuni kota Niniwe. Itu artinya aku layak marah sampai mati. Bagi Yunus, selesai sudah diskusi dengan Tuhan. Bagi Yunus, aku tidak mau belajar lagi daripada apa yang Tuhan sedang lakukan terhadap aku. Karena Tuhan terakhir mendidik dia melalui apa? Melalui pohon jarak dan ulat. Melalui angin timur yang panas terik. Dari pasal 1 terus menerus dia diajar oleh Tuhan. Melalui undian, melalui angin ribut, melalui ikan, melalui orang-orang di dalam kapal. Bahkan melalui kota Niniwe, melalui raja Niniwe yang begitu rendah hati bertobat. Dan yang terakhir melalui pohon jarak, ulat dan angin timur. Dan ditutup oleh Tuhan dengan pertanyaan, sudah belajar dari semuanya itu? Seolah-olah kalau ini bicara soal guru dan murid, sampai pada bagian ini seolah-olah kalau pakai bahasa guru dan murid Tuhan berkata, Yunus sudah belajar dari semua yang aku sampaikan, udah ngerti belum? Yunus sengaja jawab apa? Belum. Memang aku tidak mau ngerti. Itu kira-kira jawaban Yunus. Itu sebabnya dijawab, selayaknya lah aku marah sampai mati. Udah? Boleh selesai? Kelas sudah boleh bubar? Itu kira-kira kata Yunus kalau pakai bahasa kelas. Tuhan masih terakhir kali berbicara.
Lalu berfirmanlah, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Sebelum saya mengupas ayat ini, yang ingin saya tanya dan yang saya pikirkan adalah begini, Yunusnya di mana ini? Dan dengan pertanyaan Allah yang seperti ini, Yunus jawab apa? Kenapa ditutup dengan satu pertanyaan Allah dan tidak ditutup dengan jawaban Yunus? Padahal seharusnya minimal kalau berdasarkan cerita-cerita sebelumnya harus ada dua jawaban yang paling mungkin. Jawaban yang paling mungkin yang kita harapkan, ya Tuhan, sekarang aku sudah mengerti. Tulis dong. Tetapi jawaban yang tidak terlalu kita harapkan, tetapi yang agak konsisten dengan ayat-ayat sebelumnya, jikalau dia masih keras kepala, maka harus dijawab apa? Tetapi Yunus mengatakan, aku tidak mau tahu. Tetapi tidak muncul ayat aku tidak mau tahu, juga tidak ada jawaban, ya Tuhan sekarang aku sudah ngerti. Kitab Nabi Yunus pasal yang keempat ditutup dengan jawaban Tuhan kepada Yunus, tetapi tidak ada respon daripada Yunus yang dicatat. Seolah-olah cerita ini dibiarkan terbuka untuk kita masing-masing menafsir berdasarkan sifat kita masing-masing. Kalau engkau adalah seorang yang keras kepala, silakan jawab seperti jawaban Yunus sebelumnya. Tuhan, aku tidak mau peduli. Tetapi jikalau engkau merasa melalui apa yang dilakukan oleh Allah, akhirnya engkau merasa benar yang dikatakan Tuhan, berkatalah kepada Tuhan, Tuhan aku ngerti. Jadi saya usul untuk pasal 4 ayat 12, silakan tambah satu ayat catatan pribadi. Bukan usulnya kepada LAI ya, untukmu sendiri. Tulis di bagian yang terakhir. Responmu terhadap jikalau engkau adalah seorang yang namanya Yunus. Alkitab terbuka untuk ini. Tetapi kalau engkau bertanya, jadi Pak Yung, sebetulnya kira-kira Yunus akhirnya bertobat enggak? Saya merasa Yunus akhirnya bertobat, tetapi tidak seketika. Itu sebabnya ketika sampai pada bagian ini dia belum bertobat. Tapi mungkin 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, atau 3 hari kemudian, atau bahkan 1 bulan kemudian dia baru bertobat. Kenapa saya berasumsi demikian? Berasumsi Yunus tidak bertobat. Pertanyaan saya kemudian begini. Jadi cerita Yunus ini orang tahu dari mana? Kalau bukan Yunus yang cerita. Kalau Yunus cerita-cerita ini berarti dia bertobat. Kalau nggak bertobat kelihatannya dia nggak mau cerita tentang hal ini. Jadi walaupun tidak seketika, tapi mungkin proses yang lama. Yunus akhirnya bertobat, itu sebabnya kita tahu tentang cerita ini. Ya, tetapi paling tidak seperti yang tadi saya katakan, ada bagian yang perlu mungkin kalau tidak saya kupas sama sekali menimbulkan pertanyaan bagi saudara-saudara, yaitu ketika dikatakan bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternak-ternaknya yang sangat banyak. Jadi kota Niniwe itu begitu besar, ternaknya sangat banyak. Penduduknya juga sangat banyak. Tetapi yang disebut di sini adalah 120.000 orang yang tidak dapat membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Siapa mereka? Pasti mereka bukan orang-orang dewasa. Karena orang-orang dewasa tadi mereka tahu mana yang jahat, mana tahu yang baik kok.
Buktinya ketika Yunus datang dan berkata kota ini akan ditunggang balikkan. Langsung mereka berubah tingkah lakunya. Mereka bertobat. Artinya mereka tahu sebelum Yunus datang perilaku mereka jahat. Tetapi setelah berita bahwa penghukuman akan terjadi, mereka langsung berbalik, bertingkah laku yang baik. Jadi orang-orang dewasa yang bertobat ini tahu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri, tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dengan itu sebabnya pada umumnya penafsir Alkitab menduga yang dimaksud dengan 120.000 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan kiri ini adalah anak-anak yang masih sangat kecil. Minimal mungkin ya di antara sekitar kelas umur 2, di bawah umur 2. Karena anak umur 2 mungkin sudah tahu tangan kanan dan tangan kiri. Cucu saya baru memasuki usia 3 tahun. Mulai sekolah online. Dia tahu tangan kanan dan tangan kiri kok. Jadi kelihatannya ini bicara tentang bayi-bayi dan anak-anak yang masih sangat kecil itu 120.000. Jadi Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang tidak berdosa mengalami akibat oleh karena dosa orang lain kalau tidak terpaksa. Sehingga jikalau ada anak-anak yang tidak berdosa seperti anak-anak kecil ini ikut mengalami akibat itu karena dosa orang tuanya sudah kelewatan banget. Sehingga Allah harus menghukum anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa mengikuti dosa orang tuanya. Itu prinsip. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi anak-anak yang kecil yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan kiri. Sekalipun orang tuanya sudah sangat berdosa. Kira-kira kan begitu jadinya. Itu sebabnya ketika orang tuanya bertobat. Yang membuat salah satu alasan kenapa aku mengampuni mereka. Kecuali mereka sudah bertobat. Juga karena adanya anak-anak ini. Hati-hati saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai karena dosa kita orang tua, anak-anak kita yang masih belum tahu apa-apa ikut kena akibatnya. Dan perjanjian lama ada kasus-kasus seperti ini. Di mana pakai bahasa kitab Nabi Yunus. Dengan menyesal Allah harus melaksanakan hukumannya kepada bangsa-bangsa Kanaan, kepada bangsa-bangsa Amalek. Sehingga ketika memerintahkan penumpasan kepada bangsa-bangsa Kanaan, Allah berfirman kepada orang-orang Israel. Tumpas habis itu bangsa Kanaan. Jangan biarkan ada mereka yang hidup. Yang laki-laki, yang perempuan, anak-anak muda, bahkan kanak-kanak, bahkan bayi-bayi yang menyusu. Jangan biarkan ada yang tersisa. Padahal pakai kalimat ini, Allah mengasihi anak-anak yang belum tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Diperbandingkan dengan tadi perintah bangsa Israel kepada bangsa Israel berarti dosa orang tua yang menyebabkan sekian banyak anak-anak yang masih menyusu yang ada di tanah bangsa, di bangsa Kanaan, yang di bangsa Amalek, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ditumpas habis. Kenapa begitu demikian? Sulit saya jawab. Paling tidak saya coba memberikan penjelasan secara singkat. Rasanya akan lebih kasihan jikalau bapak ibunya ditumpas, anaknya masih menyusu dibiarkan begitu saja. Tetapi paling tidak, ini menjadi semacam alarm, menjadi satu peringatan yang serius. Kalau kita mengasihi anak-anak kita, kalau kita mengasihi keturunan kita, jangan sembarangan berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Supaya jangan sampai karena kita, mereka yang tidak tahu apa-apa terkena akibatnya. Puji syukur, Tuhan mengasihi bangsa yang mau bertobat. Puji syukur kasih Allah menjangkau kita.
Dan Perjanjian Lama dalam hal ini kitab Nabi Yunus menjadi salah satu kitab yang memberikan kepada kita semacam introduction. Akhirnya nanti suatu saat keselamatan bukan hanya milik bangsa Israel tetapi kepada semua bangsa. Itu sebabnya dari kota Tarsus dijemput Rasul Paulus untuk menjadi seorang rasul yang memberitakan kabar Injil untuk bangsa-bangsa lain. Segala kemuliaan mari kita kembalikan kepada Allah. Biarlah pada saat yang sama rasa takut, hormat dan gentar kepada Allah meliputi diri setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, sesungguhnya siapakah kami? Kami orang-orang yang tidak layak. Tidak ada sesuatu pun yang baik yang ada pada kami. Persis seperti Yunus. Tetapi kenyataannya Engkau sudah mengasihi kami, mengampuni kami, bahkan kepada banyak di antara kami, Engkau memakai kami sebagai alat-Mu. Hamba-Mu sebagai seorang pengkhotbah. Yang bahkan sejak lockdown, sejak kebaktian harus memakai online. Tiap minggu hamba-Mu yang berkhotbah. Bukan karena hamba-Mu hebat berkhotbah. Tetapi karena Engkau mau pakai hamba-Mu. Selama beberapa bulan, oleh karena satu dan lain hal, worship leader berganti-ganti hanya 2 orang. Mungkin yang nonton, yang menyaksikan mengatakan itu lagi. Bukan karena hanya itu yang bisa. Banyak yang lebih bisa. Tetapi karena kemurahan-Mu mau memakai mereka berdua. Termasuk singernya putar-putar itu terus. Pemusik itu terus. Semua karena Engkau yang memakai kami. Di dalam segala keterbatasan kami, kelemahan kami. Demikian juga yang ada di dalam setiap rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami sekarang baru merasakan selama kebaktian melalui secara online seperti ini, banyak yang dulu dapat kami perbuat, entah kami sebagai kolektan, entah kami sebagai usher, entah kami sebagai yang lain, tidak dapatlah kami lakukan. Baru sekarang kami menyadari Tuhan, tanpa kami pun kebaktian tetap boleh berlangsung. Itu sebabnya jangan biarkan setiap kami merebut kemuliaan-Mu Tuhan, menganggap karena kami paling hebat. Tuhan, inilah setiap kami. Ajar kami belajar menerapkan sifat-sifat yang kami tahu tentang Engkau di dalam hidup kami, dan bukan sebaliknya kami melakukan yang berlawanan dengan sifat-sifat yang kami tahu tentang Engkau. Karena panggilan kami adalah menghadirkan sifat-sifat-Mu ya Tuhan. Melalui perilaku kami sehingga dunia tahu siapa Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini yang sekaligus menutup seluruh eksposisi secara singkat kitab Nabi Yunus. Kami mau belajar ya Tuhan, bagaimana kami mengasihi yang sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan keyakinan penuh, dengan hormat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang dipercaya oleh setiap orang percaya sepanjang zaman di berbagai tempat, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Tuhan, kami percaya jikalau orang-orang benar, orang-orang tidak berdosa harus mengalami akibat karena orang-orang berdosa, maka itu Engkau lakukan di dalam kondisi yang sangat terpaksa. Itu sebabnya ya Tuhan, pada siang hari ini kami memberanikan diri untuk berdoa. Jikalau wabah yang terjadi ini karena dosa daripada dunia yang sudah begitu rupa, Tuhan, sekarang ini tiba waktunya kami untuk berdoa. Mohon pengampunan bukan hanya untuk diri kami, tetapi untuk seluruh dunia. Benar Tuhan, harus kami akui, kemerosotan moral terjadi di mana-mana. Pornografi, perilaku, seks bebas, LGBT, dan macam-macam dosa yang lain, korupsi, tindak kriminal, bahkan kejahatan-kejahatan yang berlevel yang dilakukan oleh negara yang satu kepada negara yang lain, entah melalui ekspansi militer maupun bahkan melalui menguasai ekonominya, trik-trik dagang antar negara yang jahat. Itu menjijikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan ampunilah dosa dunia. Bahkan kami juga berdoa untuk kelemahan dan dosa-dosa kami pribadi. Jika kami mengatakan kami tidak berdosa, maka kami menipu diri kami, bahkan kami menjadikan firman-Mu berdusta. Tetapi sebagai anak-anak pada waktu kami berdosa dan kami datang kepada-Mu mohon pengampunan, Engkau adalah Allah yang baik, setiawan dan adil adanya. Engkau akan mengampuni dosa kami, dan sekarang ini ya Tuhan, kami menjadi juru syafaat untuk dunia. Tuhan, jikalau benar wabah COVID-19 ini karena dosa dunia, Tuhan ampunilah. Gerakanlah dunia untuk terjadi pertobatan massal, sehingga dunia keadaannya boleh membaik karena COVID ini, menyadari ada satu kuasa itu ya Allah yang harus ditakuti. Tuhan, kami berdoa, jangan biarkan sekian banyak anak-anak yang tidak berdosa ikut mengalami akibat. Di Afrika Selatan sekian banyak anak-anak menderita kekeringan, dehidrasi, kurang gizi, dan macam-macam yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau tahu semua. Engkau melihat dengan hati yang hancur. Dan sekarang kami berdoa juga untuk wabah yang sedang terjadi, baik di dunia maupun khususnya yang ada di kota Jakarta dan seluruh Indonesia. Tuhan, kalau boleh, apa yang Kau izinkan terjadi sekarang ini oleh karena rencana-Mu yang indah, berhenti secepat mungkin. Terlebih lagi ketika kami rindu, kami bisa dapat lagi beribadah secara fisik, bersekutu satu dengan yang lain tanpa ketakutan saling menularkan penyakit. Tuhan, dengar doa kami. Itu sebabnya kami tetap serahkan sekali lagi jemaat-Mu satu persatu yang ada di dalam rumah. Peliharalah mereka ya Tuhan. Bahkan setiap orang yang mengikuti kebaktian online kami secara rutin setiap minggu dan yang ikut berdoa sekarang ini ya Tuhan, jaga dan lindungi mereka. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau sanggup menyertai mereka. Kami tahu di mana-mana ada COVID-19. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau Allah Maha Hadir, kehadiran-Mu lebih daripada kehadiran COVID-19. Penyertaan-Mu lebih daripada kuasa yang dapat dilakukan oleh COVID-19 terhadap setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kepada-Mu kami berdoa, mohon penyertaan dan penjagaan-Mu. Dan sekarang ini kami sekali lagi menyerahkan
semua jemaat-Mu ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dan pada saat yang sama ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa dengan doa yang begitu agung yang sudah Kau ajarkan kepada kami untuk menjadi satu doa yang terus kami panjatkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Teman yang dikasih Tuhan, bukalah hati, menengadahlah melihat wajah kemuliaan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh, ibadah selesai. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.